Nah, berikut adalah algoritma Principal Component Analysis atau PCA. Ya, jadi kita dapatkan data ya. Pertama-tama langkah pertama kita dapatkan data X1, X2 sampai Xn. Nah, X1 terdiri dari P features, X2 terdiri dari P features dan seterusnya sampai Xn. Nah, langkah berikutnya kita harus menghitung matriks kovariansi dari empirical covariance dari data-data tersebut, dari data yang dilambangkan dengan S ya. Nah, S bisa dihitung dengan banyak cara. Jadi pada kuliah ini saya sudah memberikan banyak cara untuk menghitung matriks kovariansi, empirical kovariansi S tersebut ya. Tentunya untuk menghitung S, kita harus menghitung empirical mean-nya juga sih. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan S, kita harus menghitung dekomposisi dari matriks S ya. Jadi di sini S itu kita harus dekomposisi menjadi seperti ini ya. Nah, kita harus mencari P-nya, kita harus mencari D-nya, kita harus mencari P transposnya. Nah, setelah mendapatkan dekomposisi dari matriks S, nah kita bisa memilih D nih. D-nya kita pilih ya, misalkan P-nya itu ada 15 misalkan, dan kita pilih D-nya itu 5, maka kita akan harus mendefinisikan matriks PD ya. Jadi, nah PD itu adalah 5 kolom pertama dari matriks P gitu ya, atau D kolom pertama gitu ya. Berarti V1, V2 sampai VD ya. Nah, jadi ini ukurannya ada P kali D ya. Nah, sementara kalau matriks P itu ukurannya tuh P kali P ya. Jadi kalau P-nya itu 15 features, berarti ada 15 kali 15, sementara PD itu adalah 15 kali, misalkan D-nya cuma 5 ya. 15 kali 5 ya. Matriks berukuran 15 kali 5. Nah, setelah jadi kita cuma ambil 5 nilai eigen pertama atau 5 arah pertama ya. Nah, kemudian kita bisa menghitung Y1, Y2 sampai Yn. Y1 itu adalah reduksi dari X1, Y2 itu adalah reduksi dari X2 ya. Nah, kalau X1 itu terdiri dari P features, nanti Y1 akan terdiri dari 5 features, tergantung D yang kita pilih pada step 4 itu berapa. Nah, Y1 itu bisa dihitung dengan cara ini. PD transpose dikalikan X1 ya. Nah, jadi supaya agak jelas kan matriks PD itu berukuran P kali D. Nah, dia karena transposnya berarti kita berukuran D kali P. Nah, sementara X1 itu adalah data, maka dia berukuran P kali 1 ya. Nah, jadi terbukti bahwa Y1 itu adalah berukuran D kali 1. Jadi Y1 itu adalah wakil dari data yang tadinya adalah P features sekarang menjadi D features ya. Begitu pula dengan Y2, Y3 dan seterusnya. Sehingga rumus umumnya adalah ini ya. PD transpose dikalikan XJ ya. Nah, jika Anda pernah belajar aljabar linear lanjut, lagi-lagi matriks PD itu nggak lain adalah matriks transisi ya. Dari basis tadinya basisnya basis standar di RP, nah diubah menjadi basis yang berisi vektor-vektor eigen dari si S ya. Vektor eigen dari si S. Tapi yang diambil cuma D buah vektor eigen doang sih. Dan bisa dibuktikan juga bahwa karena si matriks P ini adalah sudah matriks ortogonal, maka basisnya juga sudah basis ortogonal. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara memilih D ya. Nah, selanjutnya ada dua cara nih. Saya akan memberikan dua cara bagaimana memilih D. Nah, pertama-tama kita tahu bahwa lambda 1 itu adalah variansi pada arah V1. Lambda 2 itu adalah variansi pada arah V2 dan seterusnya. Maka penjumlahan dari lambda 1 sampai lambda P ya, atau sering disebut juga trace dari S. Nah, ini adalah total variansi ya. Total variansi. Sementara kalau kita sudah pilih D nih ya, D-nya kan lebih kecil dari P ya. Nah, ini adalah variansi yang didapatkan dari variansi dari PCA. Nah, seperti ini ya. Tergantung dari D. Nah, biasanya kita memilih D itu dengan menggunakan formula seperti ini gitu ya. Jadi, variansi dari PCA atau PCA variansi yang tergantung dari D
Nah, dibagi dengan total variansi. Nah, itu harus di atas 1 min alfa ya. Dengan alfa yang sudah kita set terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita cari D terkecil sehingga PCA variansi D itu dibagi total variansi itu sudah lebih besar dari 1 min alfa nih. Ya, alfanya bisa tentukan Anda sendiri, bisa 10% atau 5%. Ya, bisa Anda tentukan sendiri. Nah, selanjutnya cara kedua itu dengan menggunakan elbow method. Nah, jadi kita coba gambar. Nah, sumbu X-nya itu adalah D-nya. Nah, sumbu Y-nya itu adalah variansinya. Variansi data ya. Nah, jadi kita bisa mencari tahu nih, misalkan kalau D-nya sama dengan 1, mungkin D-nya bukan D-nya yang sama dengan 1. Kalau cuman berkurang satu variabel gitu ya. Jadi ini bukan D-nya tapi P min D-nya gitu ya. Jadi kalau P min D-nya 1, atau misalkan kalau 0 deh. Kalau 0 berarti kan kita tidak menggunakan PCA. Nah, ini variansinya nih gitu ya. Tapi kalau P min D-nya 1, variasinya akan berkurang gitu. 2 dia akan berkurang gitu ya. Dan ketiga berkurang gitu ya. Nah, tapi ketika masuk ke 4 tiba-tiba drop banget gitu. Nah, inilah berarti D yang optimal itu yang di sini. Nah, inilah elbow method gitu ya. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat beberapa catatan mengenai PCA. Nah, pada umumnya PCA itu digunakan ketika N-nya itu atau jumlah data itu jauh lebih besar daripada jumlah features ya. Nah, akibatnya si S itu merupakan estimator dari covariance yang konsisten ya. Namun kadang terdapat kasus di mana jumlah datanya itu kurang dari jumlah features. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan metode PCA yang lain gitu. Maksudnya metode PCA yang lain itu adalah, jadi metode PCA yang dibahas di kuliah ini itu adalah eigenvalue, namanya eigenvalue decomposition. Namun ketika N-nya kurang dari P, kita nggak bisa pakai eigenvalue decomposition, kita harus pakai yang namanya singular value decomposition. Nah, ini di luar skop perkuliahan kita. Nah, ini bisa jadi topik tugas akhir jika Anda mau. Ya. Nah, dalam kasus nyata, kemudian catatan yang ketiga ya, akan sangat membantu ya jika kita melakukan normalisasi terhadap setiap feature-nya. Nah, terutama jika ada feature-feature yang magnitude-nya itu beda-beda gitu ya. Misalkan feature 1 nih, dia di level 10 pangkat min 1 ya, nilai-nilainya itu di level 10 pangkat min 1, 0,3, 0,4, 0,5 gitu. Sementara di feature kedua, nilai-nilainya di 10 pangkat 3 gitu. 1000, 1001, 2003 gitu ya. 1020, 61 ya, seperti itu ya. Jadi feature 1 sama feature 2 itu order magnitude-nya itu beda jauh gitu ya. Atau ada banyak feature yang order magnitude-nya itu beda-beda. Nah, akan sangat membantu dalam PCA jika kita melakukan normalisasi variabel. Oke, sekian kuliah tentang PCA. Semoga cukup jelas.